untuk menegaskan tentang tugas pokok seorang pemimpin adalah, karena itu Abu Bakar As-Siddiq ketika khutbah itu pesan Nabi menjelang wafat. Jadi masih sempat Nabi berpesan tentang Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Masalah keadilan ini termasuk tugas yang pertama-tama. Setelah kepemimpinan menjadi kuat, mampu menghadapi tantangan eksternal dan internal, maka surah An-Nisa ini hadir untuk menegaskan tentang tugas pokok seorang pemimpin adalah menegakkan keadilan. Nah, keadilan ini akan menjadi berlaku atau menjadi berhasil ketika memihak kepada orang-orang lemah. Karena kalau orang kuat memang mereka kuat, ya. Tapi yang perlu dibela adalah orang-orang lemah. Makanya sampai namanya pun Allah memberikan surah An-Nisa, karena surah An-Nisa ini, karena An-Nisa ini, perempuan ini adalah titipan Allah yang harus dijaga. Sampai-sampai Rasulullah SAW menjelang wafatnya sudah menjelang dicabut nyawanya. Rasulullah SAW berpesan 3 hal: as-salata, salat, ittaqu an-nisa, tolong lindungi kaum wanita, dan yang ketiga adalah ummati, umatku. Itu pesan Nabi menjelang wafat. Jadi masih sempat Nabi berpesan tentang perlindungan terhadap kaum wanita. Jadi namanya saja sudah mengajak setiap orang membaca itu untuk menguatkan rasa empati, kasih sayang kepada kaum wanita, kepada orang yang lemah. Jadi An-Nisa, wanita, seperti itu. Jadi ini benar-benar makanya dikatakan ini surah keadilan, atau juga dikatakan surah kaum lemah, al-mustad'afin. Disebut juga surah kasih sayang, dengan menunjukkan sikap adil terhadap orang lemah. Jadi di mana-mana dianggap keadilan itu hilang ketika orang lemah tidak dibela. Ya, misalnya akhir-akhir ini heboh tentang masalah pajak ya. Tadi malam saya sempat menyampaikan pesan pada acara di TV One. Jadi di situ memang dianggap tidak adil ketika banyak orang lemah jadi korban. Maka orang lemah menjerit kesulitan. Kalau orang kuat sih mereka aman-aman saja gitu. Tapi yang perlu dipikirkan orang lemah sebetulnya. Itulah kepemimpinan sebenarnya. Jadi tugas pemimpinan itu adalah menyelamatkan orang yang lemah. Karena itu Abu Bakar As-Siddiq ketika khutbah di hari pertama dipilih sebagai seorang pemimpin, dia langsung mengatakan bahwa al-qawiyyu fikum dhaifun indi hatta akhudul haqqa minhu. Yang kuat di antara kalian, maka aku lemah, sehingga aku mengambil hak dari mereka. Jadi yang kaya, yang konglomerat, aku akan ambil. Dan di situ ada hak orang lemah, maka aku akan ambil semua dari situ. Seperti itu. Jadi kedzaliman dengan kedzaliman ketika ternyata keberpihakan kepada orang yang kuat, itu kedzaliman namanya. Lalu apa kata Abu Bakar Siddiq? Wad-dha'ifu fikum qawiyyun indi hatta akhudh lahu haqqahu. Yang lemah di antara kalian, aku kuat dan aku akan memenuhi haknya. Begitu. Jadi nggak bisa dipukul rata kemudian semuanya dikena pajak misalnya. Ya enggak. Jadi ada orang-orang lemah yang mereka itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya keadilan. Termasuk berbuat adil dalam rumah tangga, terhadap istri, terhadap anak, semua itu adalah merupakan kewajiban pokok. Jadi kepemimpinan itu
dimulai dari pemimpinan rumah tangga, harus ada keadilan terhadap keluarga, pimpinan masyarakat, pimpinan negara, semua itu harus ada keberpihakan terhadap yang lemah. Itulah hebatnya Islam. Jadi Islam ini agama yang sangat detil dan tajam untuk membela orang lemah. Kita akan mengerti Al-Quran ketika kita mengerti pesan-pesan ini. Makanya kalau kita perhatikan pembukaan surah An-Nisa itu ya ayuhan nas, wahai manusia. Mengapa Allah tidak berfirman ya ayyuhalladzina amanu? Karena tema pokok surah An-Nisa ini tentang keadilan. Keadilan ini hak semua manusia, apapun agama mereka. Mereka harus mendapatkan keadilan. Bahkan sebuah negara dia akan runtuh ketika tidak ada keadilan, sekalipun yang mengelola orang Islam. Dan sebuah negara akan tegak ketika ada keadilan, sekalipun yang mengelola orang kafir. Jadi keadilan itu pilar utama tegak runtuhnya sebuah negara. Adapun Islam sebagai agama itu adalah kewajiban individu, tapi kewajiban negara adalah keadilan, berbuat adil. Jadi sekalipun yang mengelola orang Islam, namun ketika ternyata tidak adil, maka negara akan runtuh. Kita melihat misalnya, kenapa kalau kita datang ke negara-negara maju itu, kok nampak nyaman, aman, dan sebagainya. Karena di sana kita menemukan keadilan ditegakkan. Hukum itu berlaku kepada siapa saja. Mau yang kuat, yang lemah, semua ketika melanggar dikena hukum. Tapi ketika tidak ada keadilan, sekalipun orang Islam mau sholat, mau puasa, mau apa saja, tapi kalau ternyata zalim, maka akan runtuh. Termasuk rumah tangga. Di rumah tangga, sekalipun keluarga itu ahli ibadah, penghafal Quran, hafiz semuanya, tapi kalau di situ dia atau tidak ada keadilan, maka rumah itu akan hancur. Karena ibadah ritual itu adalah ya kewajiban individual, tapi keadilan adalah hak sosial, kewajiban sosial yang wajib ditegakkan. Jadi seibarat sebuah rumah, keadilan itu ya pilar-pilarnya itu. Sekalipun temboknya bagus-bagus, tapi kalau pilar-pilarnya nggak ada, rumah itu runtuh. Itu tentang masalah pentingnya berbuat adil. Ini disebutkan dalam Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Di sini saya bacakan. Sesungguhnya Allah akan menegakkan daulah yang berbuat adil meskipun kafir, dan ia tidak akan menegakkan daulah yang zalim sekalipun muslim. Dan dikatakan dunia ini akan berlangsung bersama keadilan, dan sekalipun itu ada kekufuran di situ, dan tidak akan pernah berjalan bersama kezaliman sekalipun itu ada Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abi Amir rahimakumullah. Di pesantren Abi Amir, pesantren FAT, ada sejumlah santri yang berdatangan dari berbagai belahan negeri, dari Papua, dari Alor, NTT, ya, dari Sulawesi, dan banyak sekali dari Sumatera. Mereka menghafal Quran dan mereka belajar ilmu syariah. Teman-teman, kesempatan membayar zakat untuk mereka, berbagi, berinfak, insya Allah semua yang Bapak Ibu berikan akan menjadi amal jariah yang kelak disimpan di surga. Dan mereka, para penghafal Quran, akan menyambut kita di surga dengan mahkota-mahkota yang indah. Ayo bersama-sama berbagi untuk para santri penghafal Quran, mereka du'afa dan yatama di pesantren FAT yang Abi Amir asuh di Kampung Sukawangi, Sukaumur, Bogor.